Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Desain Fasilitas Umum yang Kurang Tepat milik kelompok 4. Di sini saya sendiri Satria Dwi Mardika dengan NIM 2024 248. Saya Fikri Fernanda Akila dengan NIM 2024 107. Dengan saya Irwanda Gusaputra dengan NIM 2024 akhiran 245. Baik, menuju pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Pengertian umum, desain pada dasarnya adalah proses merancang sebuah produk agar dapat memenuhi fungsi dan juga kebutuhan para pengguna. Dalam konteks interaksi manusia dan juga komputer, desain menekankan tentang aspek usability atau kemudahan penggunaan, serta pengalaman para pengguna. Kemudian, pendekatan yang umum digunakan adalah User-Centered Design atau biasa yang disebut dengan UCD. Konsep ini menempatkan pengguna sebagai pusat dari sebuah proses perancangan, sehingga kebutuhan, keterbatasan, dan juga kenyamanan pengguna selalu menjadi prioritas utama di setiap tahapan desain. Kemudian, menurut pendapat para ahli, menurut ISO pada tahun 2020 menegaskan bahwa desain harus iteratif dan juga melibatkan pengguna. Kemudian, menurut Such Life pada 2021 menyebut bahwa kegagalan muncul karena asumsi desainer tidak sama dengan realitas. Kemudian, menurut Komninos pada tahun 2022 menambahkan bahwa evaluasi usability harus sesuai dengan konteks yang nyata. Kemudian ada alur penelitian. Di sini terdapat 5 alur penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini yaitu mengamati fenomena toilet jongkok dengan dispenser tisu yang ditempatkan terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau para pengguna dan tidak efisien. Kemudian yang kedua ada observasi konteks. Observasi konteks di sini yaitu melihat langsung bagaimana para pengguna yang meliputi dewasa, kemudian anak-anak dan juga lansia berinteraksi dengan fasilitas umum tersebut, yaitu toilet. Kemudian alur penelitian yang ketiga yaitu perumusan solusi. Perumusan solusi di sini yaitu menyusun rekomendasi perbaikan yang meliputi reposisi dispenser, kemudian alternatif jet spray, dan juga uji coba dengan pengguna. Kemudian alur penelitian yang keempat yaitu analisis prinsip HCI. Analisis di sini mengkaji prinsip usability, kemudian ergonomi dan juga user-centered design yang dilanggar oleh desain tersebut. Kemudian, alur penelitian yang terakhir yaitu perbandingan dengan teori. Perbandingan di sini membandingkan temuan lapangan dengan teori ergonomi, kemudian standar ISO dan juga literatur HCI. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian slide rumusan masalah. Yang pertama, terdapat pelanggaran prinsip HCI pada penempatan dispenser itu. Nah, di sini kan terdapat dispenser ya di atasnya itu. Itu kan posisinya terlalu jauh. Nah, jadi di saat kita sedang melakukan adegan itu ya, kemungkinan tangan kita tidak bisa mencapainya gitu loh. Jadi kan ini melanggar prinsip HCI. Nah, selanjutnya yang kedua, posisi dispenser yang terlalu tinggi menyebabkan ketidaknyamanan, ketidakamanan, dan menurunkan usability. Nah, seperti yang pertama tadi, posisinya itu kan terlalu tinggi sehingga menyebabkan kita tidak nyaman. Apakah kita nyaman kalau kita pas posisi mau gitu, sedangkan kita tidak bisa menggapai sesuatu untuk melakukan itu. Nah, di situ ketidaknyamannya dan ketidakamanannya, kemungkinan kita juga bisa terpeleset di dalam toilet tersebut karena ya tempatnya tidak aman gitu loh, dan menurunkan usability. Selanjutnya yang ketiga, diperlukan solusi perbaikan desain yang sesuai dengan prinsip user-centered design dan ergonomi. Nah, karena posisi toiletnya kan nggak simetris gitu ya, seperti itu. Mungkin di situ kalau saya ya nggak jadi kebab mungkin saya di situ akan menggalau dengan menyandar tembok gitu karena posisinya yang tidak pas. Baik, selanjutnya di manfaat dan tujuan, yaitu tujuannya menganalisis contoh desain yang tidak user centered. Nah, di sini kan dari kesimpulannya kelompok kami dapat menganalisis ya bahwa toilet tersebut kan tidak center, tidak di tengah-tengah gitu ya.
ya sangat tidak enak dipandang kan. Karena itu kami memberikan solusi perbaikan berdasarkan teori HCI yang diterapkan pada mata kuliah IMK. Mengapa pentingnya tentang UCD itu? Selanjutnya manfaatnya adalah mahasiswa dapat memahami pentingnya UCD. Ya, karena di sini kan tidak enak sekali ya buat dipandang. Makanya itu pentingnya dalam penerapan UCD itu agar enak dipandang, enak dipakai dan bisa nyaman gitu loh penggunanya. Selanjutnya menjadi contoh nyata penerapan teori HCI di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti tadi tujuannya untuk memberikan solusi perbaikan. Nah, gitu. Baik, saya akan menjelaskan pada slide ke-6 yaitu studi kasus toilet jongkok plus dispenser tisu. Berdasarkan kelompok 4, mereka menyebutkan bahwa aksesibilitasnya sulit dijangkau oleh semua orang kecuali berpikir di luar nalar. Posisi tidak sesuai dengan postur tubuh saat jongkok dan disability mengganggu kenyamanan, berpotensi menimbulkan resiko tergelincir atau jatuh. Bagi saya, kalau kita lihat desain toilet ini benar-benar bermasalah. Dindingnya terlalu menjorok ke dalam, hampir memakan tempat ya, separuhnya itu hilang. Sehingga dapat ruang geraknya itu sangat terbatas. Tidak hanya tubuh pengguna yang akan terhempit, tapi bahkan fungsi utamanya dari toilet itu sendiri ya jadi nggak berfungsi. Untuk aksesibilitasnya menurut saya toilet ini sulit dipakai untuk bahkan seluruh orang. Dengan posisi dinding yang terlihat seperti itu hilang bahkan separuh gitu, orang dengan tubuh lebih besar akan makin kesulitan. Yang kedua ada ergonomi. Menurut saya postur jongkok tidak sejalan dengan ruang yang tersedia, kan hilang separuh itu, dan tubuh bisa bergeser secara tidak alami. Di situ menjadikan posisi ketika buang air besar tidak pas. Dan yang terakhir usability-nya yang saya lihat adalah fatal, karena jatuhnya tinja itu bisa meleset karena desain utamanya itu tidak seperti itu. Yang terhalang dinding, yang harusnya itu full tapi itu terhalang oleh dinding. Ditambah lagi ada potensi terpeleset ketika kita menggunakan itu. Dan berikutnya implikasi HCI-nya. Kalau dikaitkan dengan interaksi manusia dan komputer, kasus ini sama dengan aplikasi yang menaruh fitur utama di tempat yang tidak baik dari sisi kenyamanan. Misalnya tombol simpan ada tapi tidak bisa diklik, atau tombol simpannya itu kecil separuh gitu. Jadi meskipun ada, pengguna tetap gagal menjalankan tujuannya. Jadi apa barang itu dibuat untuk apa? Nah ini nggak ada. Baik, lanjut ke berikutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari saya sendiri, toilet setengah tertutup dinding yang ada pada slide ini adalah gagal desain, baik dari sisi kenyamanan, keamanan, maupun fungsi utama dari toilet itu sendiri. Pengalaman penggunanya juga akan menjadi buruk, tidak ergonomis, tidak aman, bahkan tidak nyaman, ataupun tidak efektif untuk digunakan. Saran saya adalah untuk mendesain ulang toilet agar ruang terbuka penuh di bagian depan, sehingga postur jongkok itu alami, natural kita bisa langsung sejajar dengan lubang pembuangan. Yang kedua adalah uji coba desain dengan berbagai tipe pengguna untuk memastikan fungsi berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah
terapkan standar desain toilet publik yang fokus pada fungsi utama, kenyamanan dan keamanan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada salah ucap atau apapun itu, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.